Eh, Nama Ibu Salsabila. Ibu adalah guru BK-nya kalian, yaitu kelas 10. Jadi hari ini jadwalnya kita itu BK klasikal, bidang belajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, marilah kita bersama-sama untuk berdoa sebelum memulai kegiatan kita sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan presensi dulu ya. Oke, yang pertama Abdi Hasriadi, Afdalia Sultan, Ahmad Rial Hasrudin, Aldi Hidayat, Ajay Fajar Mahmud. Oke, jadi kehadiran hari ini sudah cukup baik ya, walaupun ada beberapa temannya kalian itu sakit. Apresiasi untuk kalian semua. Oke, jadi selanjutnya yaitu karakteristik self-regular learning. Salah satu karakteristik peserta didik dengan self-regular learning yaitu mampu meregulasi perilaku dan bertindak disiplin, melaksanakan perencanaan dan strategi belajar untuk mencapai tujuan belajarnya. Kemudian siswa yang memiliki self-regular learning adalah siswa yang memiliki motivasi dan juga keyakinan dalam belajar. Sedangkan pujian dan penghargaan dari lingkungan dapat meningkatkan motivasi diri seorang siswa, sehingga dukungan penghargaan berupa pujian dan ungkapan positif yang dirasakan siswa dapat meningkatkan motivasi dalam diri siswa tersebut. Kemudian ada permasalahan belajar self-regular learning. Kemudian selain itu pasti dalam self-regular learning ini terdapat masalah-masalah. Permasalahannya itu biasa berupa kesulitan dalam mengatur waktu, kurangnya motivasi, atau kesulitan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajarannya sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya self-regulasi learning ini yaitu prokrastinasi akademik. Kenapa? Karena kita sering menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda kalau ada tugas dikasih sama gurunya. Siswa yang kurang mampu mengeksplorasi diri untuk mencari ilmu dan tujuan hidup untuk masa depan masih kurang, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan juga lingkungan sosial menjadi latar belakang faktor tersebut. Sehingga self-regulasi learning memiliki urgensi dapat membantu individu mengembangkan keterampilan mandiri seperti pengaturan waktu, pemantauan diri, dan penyesuaian strategi pembelajaran. Ini dapat memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih efektif, menjadi lebih mandiri. Oke, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang materi kita hari ini. Apakah ada dari kalian yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana tips self-regular learning dari yang Ibu jelaskan tadi? Oke, jadi Ibu akan membagikan beberapa tips untuk mempraktikkan self-regular learning. Yang pertama, tetapkan tujuan yang spesifik. Tentukan apa yang ingin kalian capai dalam pembelajarannya kalian. Tujuan yang jelas dan juga spesifik akan membantu kalian lebih fokus dan juga memotivasi diri. Yang kedua yaitu rencanakan proses belajarnya kalian. Buat rencana belajar yang mencakup jadwal waktu, materi yang akan dipelajari, dan juga strategi yang akan digunakan. Bisa juga kalian cari gaya belajar apa sih yang kalian punya begitu. Yang ketiga yaitu gunakan berbagai strategi belajar. Misalkan seperti eksplorasi berbagai metode dan teknik belajar, seperti membaca, mendengarkan, merangkum, atau mengajarkan kembali materi tersebut
pada orang lain. Temukan strategi yang paling efektif untuk gaya belajar Anda demi kemudahannya kalian nanti dalam proses belajar. Oke, itu saja. Bagaimana nak? Sudah dipahami? Iya Bu, saya sudah paham. Oke, terima kasih nak atas responnya. Oke anak-anak, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Jika tidak ada, Ibu mau salah satu dari kalian bisa merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Saya Bu. Oke, silakan Nak Arifah. Jadi Bu, kesimpulannya yaitu self-regular learning adalah kemampuan kita untuk mengatur, mengendalikan dan memantau proses pembelajaran mereka sendiri. Jadi hal ini juga melibatkan penggunaan berbagai strategi yang mencakup pemilihan tujuan pembelajaran, perencanaan strategi belajar, pemantauan terhadap kemajuan belajar, dan penyesuaian strategi belajar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran mereka. Jadi dalam SRL ini individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan kesadaran diri yang mendalam tentang bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka bisa menjadi pembelajaran yang lebih efektif. Baik, itu saja Bu. Oke, terima kasih banyak Nak Arifah. Oke, mungkin sampai sini saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk evaluasinya kalian, itu LKPD-nya akan Ibu kasih nanti sama ketua kelasnya. Kemudian itu dikerjakan ya, minggu depan dikumpul. Apa yang gue bilang pertama? Untuk kedepannya Ibu lebih berharap lagi kita bisa saling mendukung dan juga saling menginspirasi satu sama lain. Mari jadikan kelas kita ini itu sebagai lingkungan yang penuh dengan rasa hormat, empati, dan juga kebaikan. Ibu sangat senang bisa membersamai kegiatan kita pada hari ini. Setiap hari Anda memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan Ibu percaya bahwa dengan kerja kerasnya kalian, dedikasinya, dan semangat yang kuat, kalian semua akan mampu mencapai kesuksesannya nanti. Dan Ibu ingin kalian tahu bahwa kalian aman untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri. Setiap pertanyaan, setiap kesalahan, dan setiap pencapaian merupakan bagian penting dari proses pembelajarannya kalian. Dan Ibu akan selalu ada untuk mendukung kalian dalam setiap langkahnya kalian. Mungkin itu saja, sekian dari Ibu. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan layanan BK klasikal juga, tapi bidangnya mungkin akan berbeda. Mungkin sebelum kegiatan minggu depan Ibu akan sampaikan kok. Oke, terima kasih.